Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah segenap tim produksi dari monolog bahasa Jawa berjudul Bathok Bolu Isi Abab. Ya, saya sebagai penulis naskah dan sutradara, Mas M. Thorik Ridwan sebagai aktor, dan dia biasa dikenal orang sebagai Thorik Ridwan. Ya, saya tok yang. Hari ini kami akan mengevaluasi. Di sini kebetulan ada Pak Imam Candi Kidal, bukan. Ada juga Mbak Cindy, adik tingkatnya Mas Thorik di Teater Pelangi. Ada tingkat kuwi Jauh. Apa? LPJ-an, ini LPJ-an. LPJ-an pertanggungjawaban, nanti semua bersuara di sini. Saya dulu saya akan berbicara mengenai naskah. Naskah Bathok Bolu Isi Abab ini awalnya ide sentilan pertamanya dari Mas Agil, Mas. Dari Mas Agil, di situ dia menyentilkan ada kisah seorang orang yang di lingkungannya itu ketika enek wong mati tambah seneng. Jenenge Hartok. Hartok. Lek enek wong meninggal tambah seneng soalnya dhek ya kuwi akeh oleh panganan, akeh oleh jajan dan lain-lain. Dia sangat orang kampung senang juga dengan keberadaannya dia gara-gara dia membantu sesama. Nah, dari situ dikembangkan nulis naskah songi, Mas ya. Tanggal 21 itu menulis naskah semalam, yang biasanya saya nulis naskah itu berhari-hari. Ada beberapa juga semalam, cuman mesti nggak gul. Ya, mesti kroso enek ketidakgulannya. Dan yang ini nggak tahu kenapa malam itu nulis naskah dan langsung nemu cantolan-cantolan itu dengan natural, dengan alami, nyantol. Terus terakhir yang paling aku merasa bahwa iki cocok, iki pantas iki, itu adalah ketika nemu iki nyantolno neng lakon Marmoyo Ngentrung. Marmoyo Ngentrung itu kan lakon yang dimana Marmoyo itu kehilangan anak dan istrinya, diusir dari negara Mekah sama adiknya sendiri. Terus kemudian Marmoyo Bambung, yang tengah jalan dia kehilangan anaknya, kehilangan istrinya, dia nangis, dia akhirnya duduk di bawah pohon besar mengambil batang dijadikan terbang, kemudian keluntrang-keluntrung. Itu lek neng gone Mbah Giman itu lakon sejarah adanya kentrung pertama kalinya. Nah, ketika nemu itu dan dipas dengan kondisinya gaplek di sini, yang di situ dia memang DPR yang akhirnya dipenjara gara-gara kasus korupsi. Di dalam penjara dia dikabari bahwa anaknya meninggal kecelakaan. Setelah itu istrinya megat dia karena tidak kuat izin. Akhirnya si gaplek ini setelah keluar dari penjara tidak pulang ke rumahnya, malah bambung jadi orang gila, dan dia menetap di salah satu desa gara-gara menemukan dalang kentrung. Ada peristiwa di mana dalang kentrung sedang ngentrung, dia mendengarkan, dia keperanan, takjub dengan apa yang dibawakan mbahnya kentrung tadi. Akhirnya dia merasa iki sing iso ndandani uripku, aku iso punya semangat hidup lagi, aku iso punya peluang untuk bisa memperbaiki diriku di sini. Bungkusnya adalah Bathok Bolu Isi Madu, yang dikembangkan, yang diolak-walik itu Bathok Bolu Isi Madu, dimana itu artinya kan orang yang kelihatannya nggak duwe isi, kayak semacam apa. Bathok bolu kan bathok bolong telu tuh, bathok sing bener-bener kopong, bathok sing gak enek apa-apa nih, gak ada manfaatnya. Tapi dipandang orang tidak ada manfaatnya. Buta kan Mbak Metrum tadi, buta. Tapi ternyata dia berisi madu. Ketika dibuka, wah, di dalamnya ada pengetahuan, ada ilmu, ada khasanah yang luar biasa, yang dalam, yang bisa untuk dandani umat, dandani jiwa penerus dan warga sekalian. Dari situ, terus sebagai penulis naskah, saya bercerita tentang naskahnya seperti itu. Akhirnya si gaplek menemukan jalannya kembali, tidak lagi kaya,
secara harta materi, tapi kaya secara hati. Walaupun di lingkungan dia tidak diajari, nggak masalah. Buat gaplek sudah tidak masalah lagi, gara-gara ya dia harus menemukan rasonya di dalam hatinya. Itu mengenai penyutradaraan, 4 hari atau 3 hari ya dia ketemu Mas? 3 Latihan nih. 4 sama yang di ngopi itu. Ngopi itu nyerahno naskah, Iya. bahas naskah, bareng ngono ketemunya latihan 3 hari, musik juga mainnya malah 2 hari ya toh. Iya. Ada satu yang kopong, arek-arek nggak iso datang. Ya jadi ya maksimal ini tadi sudah ya bisa, aku yakin bisa lebih baik lagi kalau waktunya nambah. Jadi mohon maaf tadi sebagai sutradara ya ngono kuwi memang akhirnya jadinya seperti itu. Masih banyak kekurangan di sana sini, nanti Mas Torik bisa menjelaskan sendiri. Cuman secara goal kami saya sendiri pribadi udah merasa ini goal. Nggak angel-angel kok goalku itu. Goalnya pokoknya pesannya sampai, goalnya pokoknya rasane kena, dan jiwa dalam naskah itu tersampaikan dengan benar, ya goal aku. Walaupun ada salah ataupun tidak total di mana-mana, maksudnya tidak terbungkus rapi di mana-mana, ya wis. Itu lumrah dalam suatu proses, lumrah, dan memang kesempurnaan itu hanyalah milik Pak Imam. Pak Imam. Ya itu dari saya. Sebelum nantinya, jadi iki bukan bukan berarti aku menutup diri untuk dievaluasi. Jadi Pak Imam sama Mbak Cindy monggo nantinya bersuara. Mama mungkin mau bersuara, Mas Fani karya apa ini? Boleh. Jadi iki kok di-upload atau enggak ya enggak ngurus kita ya juga sampai sekarang ini. Pokoknya ngene ae sih. Ben rame. Ya. Mas Torik silahkan berbicara sebagai aktor dari monolog ini. Iya. Terima kasih Pak Sutradara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wujud ya. Berangkat dari naskah yang tadi sudah disinggung sama Om Yaya. Yes, jadi bahkan sebelum kami ketemu terus ngobrolin naskah, terus beliau ngomong kalau ini aku sebagai penulis, aku ngerasa goal, dan ternyata sudah sempat menyampaikan itu sebelum ke saya, menyampaikan ke Oka, ke siapa yang sempat pada saat nulis itu, proses nulis itu WA ke Oka. Saya pilih kata WA ke Oka, ya aku goal lagi ambil naskahku, jujur berapa. Nah ketika sebelum kita ketemu, sampean sempat ngasih draftnya ke saya, belum full, belum ada setengah itu malah, jadi kayak berapa paragraf di awal, maksudnya naskahnya mungkin masih 25%-an atau 20%-an gitu di awal tok. Itu dan kami masih obrolannya masih jadi budal nggak Mas iki lho iki aku sudah proses segini naskahnya tak dudai sik jebret di aku wes budal wes aku kadung seneng ngambil naskahnya sampean belakangan ketika saya akhirnya gabung, maksudnya wis nimbrung dengan SSGG, terus sempat berproses beberapa kali, ini insya Allah yang 3 kali ya. Wawuh, dramatic reading kemarin, sama ini, akhir hayat kemarin sama pada evolusi abab ini. Jujur, bahkan yang wawuh kemarin dari naskah pun saya sempat sing kok ngene ya, dramatic reading pun juga yes ketika baca ya wis tapi yang ini bahkan masih didudoi sing 20%-an tadi di awal tuh wis aku seneng sih dan jebret sebenarnya itu kemarin kenapa beliaunya ini yang punya potensi untuk males-malesan yang berkepanjangan, termasuk dalam menulis lek ora ono trigger opo, deadline opo ngono, dia engko sik ngono. Itu triggernya adalah yaitu deadline penutupan tanggal 20, padahal sebenarnya ternyata untuk pengumpulan naskahnya itu sendiri sampai tanggal 26 nanti sambil pengumpulan si videonya nanti. Kemarin nangkepnya kami itu naskah dikumpulkan dalam vis full sudah jadi fix itu
tanggal 20 itu mereka besok wis terakhir om, ya wis tak bengi tak kerjano dilalah evaluasi wis diserahni ke saya sudah jadi iku moro ternyata mek kur daftare ngene tok orang gawe naskah yo tapi lek gak ngono ya gak mari mungkin ya alhamdulillahnya. Dan itu saya sangat sekali lagi ngomongin naskah ya di ranah naskah saya sangat luar biasa terkesan sekali dengan naskahnya ya aku mau seneng banget dengan alurnya dengan penokohannya wis ngalir banget konfliknya apanya segala macem warna-warnanya segojangan ndek kuno sampai ending dari awal tengah sampai ending itu enak. Ada bahkan saya senengnya juga karena ada varian ono nyanyi nih ono nembangi ono iku menunya kaya meskipun sebenarnya kalau kita mengejar ini hari gak ada seminggu padahal ini naskah sing eman gitu misal ketika prosesnya sebenarnya masih bisa di ini lagi gitu bisa dimaksimalkan lagi dengan waktu yang lebih lagi gitu cuman ya semoga ini menjadi persembahan sing ikilah aman lah gitu dari saya sendiri juga sebagai aktor di ranah proses saya menyelami naskah ini naskah yang sebagus ini iku ya aku mau nembangnya di sini saya mungkin nggak asik dengan nyanyi cuman nyanyinya di sini bukan nyanyi yang biasanya saya lakukan gitu ini lebih ke apa ya saya ngomongnya genre atau apa ini ngentrong parian nembang yang mungkin atmosfernya beda banget dan itu anyar banget gawe aku yo penggawane yo notasine ada 3 parian di sini yang parian awal tadi sama yang tengah pada saat susah si tadi ya kuwi yang belakang yang di ending iku dan iku notasinya telu-telune beda dan kadang gambiu terus ya gitulah jadi penyesuaian saya yang PR banget di sini selain ngafalin naskah yang lumayan dialognya ya monolognya itu dari berapa lembar halaman dengan waktu yang sebau itu sampai mau ono sing wujud mau padahal tadi di latihan nggak ada sing yang error biasanya di bagian lain tapi bagian lain aman sing iki mau kok ini rolling mungkin sampean suka gegap bagindas itu luka wujud aku gak kena ya aku TikTok gitu aku gak ngerti ya wes lah aku Instagram iya itu kurang lebih itu sih. Dan sekali lagi terima kasih buat prosesnya, buat Om Yaya, buat teman-teman semua yang membantu, buat hari ini yang sudah hadir sekali lagi Pak Imam, Cindy semuanya terima kasih. Itu alhamdulillah ya tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaya. Mari kita dengarkan Pak Imam. Rotok. Oh ya Mas. Ngising koyo. Enggak ketok toh. Oh. Ya. Pak Imam. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan pada saya. Kalau saya nih tidak akan mengomentari tentang pementasan gitu. Karena kalau saya lebih ke kapasitas saya tadi di sini dampingi lah sering ngancani ben ketok guyub yang lebih saya tekankan di sini karena saya basicnya perupa maka saya akan mengomentari tentang visual dari panggung mini panggung ini saya terkesan dan pada ini gubuknya ini. Wah. Tangan Oh, Mas. Gubuk terbaik. Kemarin Nominasi gubuk terbaik. Kemarin Mas saya itu kan ngupload posting di statusnya. Saya lihat apa iki kok asik kan. Natural banget gitu loh. Mau gak warung kopi apa iki. Ternyata setelah kami
komunikasi via WA, ternyata ada kegiatan tanggal 25 Mas, ya wes tak muncul ngidul. Nah, ini untuk gubuknya ini saya lihat sangat artistik gitu loh. Sangat artistik gitu. Oh, besar ada iya. Kalau tahu ya Allah. Wagu tapi tapi mengena gitu dengan tema yang tadi sudah dilakukan oleh Mas Torik gitu. Jadi di sini ada kayu bakar, terus ada apa? Pemandian. Jumbleng. Nah, tempat kamar mandi yang sering saya jumpai di tempat-tempat orang-orang yang dianggap ya mainstream ya di luar Mainstream. orang gila apa orang itu lah ya, seperti itu Mas. Jadi yang mungkin yang saya di sini yang kurang ngeh itu ini Lawanan. pancinya apa nih dandangnya itu mungkin terlalu bagus atau mungkin kemarin barusan dapat BLT terus baru Nyimong BRT. mungkin agak dibakar dikit jadi biar kelihatan hitam atau dipukul biar kelihatan Oh iya. ada Ya, ulang syutingnya. tapi secara keseluruhan apa ya settingnya itu membangun gitu menghidupkan suasana dari apa pelakonan dari Mas Torik tadi. Untung gak situ teflon. Teflonnya kan lumayan gosong. Atau mungkin kuali mungkin paling enggak kondisinya sudah lama kepakai dan Ya, ireng-irengnya itu loh. Itu gak kepikiran. yang surprise tadi juga Kita harus loh. pas mandi tadi adegan mandi ternyata air beneran. Mungkin ya untungnya di sini cuacanya pancaroba gitu mungkin nggak begitu dingin Mas Arik ya. Yang aman-aman. Nah, itu jadi kan saya surprise-nya udah air beneran terus untung tadi HP-nya nggak nih ya untuk merekam audio. Siapa deh Bani? Masih ada soalnya. Terus sengaja tak guyon lah pelali. Kalau saya lebih ke visualnya itu ya. Karena ya saya menurut saya lebih bijak untuk mengomentari di ranah artistiknya gitu. Secara kemasan pertunjukan sampean menikmati apa Mas? Saya menikmati sekali gitu loh. Apapun yang dipersembahkan pementasan dari Sanggar Seni dan Bergerak itu menurut saya ada hal baru gitu. Yang kemarin gini, tapi baru gitu. Apa ya energi terbarukan loh. baru gitu. Jadi ada hal yang saya mesti wah surprise gitu. Itu apa istilahnya pementasan dari Sanggar Seni dan Godok itu tetap bikin surprise itu walaupun saya paling seperti ini nih ya, tapi ekspektasi saya itu pasti akan berbeda ketika hadir melihat secara langsung gitu. Jadi kalau menurut saya bangga lah jadi bagian dari Sanggar Seni dan Godok ini. Dari pertama kali saya kenal sampai sekarang itu sudah perkembangannya sangat pesat karena tidak gampang untuk memelihara sebuah energi spirit dan sebuah sanggar gitu. Bergerak dari hari ke hari terus kontinuitas itu yang sulit jarang saya jumpai di komunal kesenian di Tulungagung itu. Karena saya sendiri juga mempunyai komunal dan banyak belajar dari Sanggar Seni dan Godok. Bagaimana Mas Yaya yang biasa dipanggil oleh anak di sini dengan Romo dan ini Bu Romo juga. Itu mampu ngomong gitu loh. Itu sebuah penghargaan yang menurut saya untuk anak-anak Sanggar Seni dan Godok harus disadari bahwa nggak gampang itu ngomong memelihara secara berkelanjutan dari yang nggak bisa sampai yang kemarin bingung karena apa ini kita udah sekarang sudah
sudah mampu memerankan di setiap pementasan Sanggar Seni Dangdut. Terus saya itu, jadi bangga jadi bagian dari Sanggar Seni Dangdut Ningas Campur Darat. Terakhir kali ya, salut. Ayo salut. Ayo sholat. Ayo sholat bos. Ayo salut. Ayo sholat. Boleh pikiran lu gitu. Mbak Tias mau diomongkan? Yang dulu aja. Mas Thomas monggo. Nggak ada, cuma kalau dia magang beneran saya nggak akan nyopot. Golput saya. Ya wajahnya bajingan juga. Wajahnya sudah kelihatan loh. Sangat tidak menjanjikan. Judika itu ya. Aduh, Judika nyalon. Mbak Ica yang udah ada dari hari pertama. Oh iya, Ocha. Apa ya? Bagus. Ape. Perkembangan banget Mas Torik dari awal. Rapi wes. Sing hari Bagus, pertama bagus. sing kelingan hari pertama ketemu terus sing aku bener-bener sing gak apal naskah ini. Oh iya. Iya. Aku undulan aja sedulan. Dan dulange Dulang naskah. dan dulange Ica iku terus jadi ana jadi aku sih kadang sih ancen ya aku gak lain sebenarnya aku sih ngenteni ekspresi itu oke dah. Roti kematian. Sorry ya. Kalau aku sorry ya. Apa ya semuanya sih oh iya Ternyata ini bukan properti pementasan. Itu konsumsi. lagi ca Sudah. Ya, belajar tempo Ica kalau di sini tadi. Oh iya. Ya. Maaf ya kalau nanti kenongnya jelek. Menurutmu monolognya Mas Torik sama monologmu kemarin bagus mana? Ya? aduh dong Waduh dong. opo ya Mas Torik dong. Salam Betul buat dong. Mas Torik. Mengatakan Keren ini, hari besar ini. ini. Kematian banget. Bu. Kematian banget. Pani? Ya bagus. Wah. Besok ngelek-elek man. Meskipun ada wujudnya. wujud ada tak improv kata liane tapi kok eman loh pas bulan oi biar Mbak Arum yang baru semalam bergabung. kan 2 malam dong Tak buka no. Hah? 2 malam dong dia bergabung Ya. kamar ini Pertama lihat pementasan ini kaget ya. Umur ngono. iya Aku yuk kaget ya. Ro. Aku Mas Torik. aku sempat ngamati wajah Arum Mambengi. Sing dia yang omah kenalan nek Mambengi. Ketok banget Rek, Arum merasa apa ya mungkin DM soalnya pas monolog dia ngerti rasanya gak angele monolog kan dan delok wingi kan lumayan lancar toh kecuali nyanyi nih nah Iya sih. walaupun yang ini balik-baliknya memang Iya. ada yang lebih bagus dari ini ada yang lebih bagus malam iya Ron kisahnya neng atimu ya Iki kan ndek sore iki. enggak Ron tak kayak seleku ya Pertama lihat Mas Torik itu kan gandani kemo to Pak Yu. Nah, itu enggak dia yang ngenteni kamu oh iya gandani kemo lho kanku. Kayak entang kemarin. Cuma kamu debut. Adamu teko lagune kuwi wasit ngono lho dan aku suwe ndak krungu lagu sing iki lho Pak Yu. Buka jaringan kuwi kan suwe to. Pertama dulu kan pernah jenazah Mbak Gima iku mau coba ora nek spidol lho iki areng-areng lho. Lusin rumahnya kok cepet tadi Iki mangan Sama. gini anak tahu ini Musika. Hah? Cindy Cindy ya silakan Cindy melihat Masmu ini tadi komentar kira-kira setengah jam. Baru pertama kali sih lihat Mas Torik perform langsung.
Bagus. Aku terhibur sama waktu pas nyanyinya mas. Nano. Kesannya kok wah asik ya, joget-joget gitu. Kurang lebih itu mas, aku suka bagian musiknya juga. Itu toh ya. Keseluruhannya juga. Keseluruhannya juga. Adikku sendiri mas. Ya itu toh ya. Yang bagus ya. Terus setengah jam loh sini kamu Sin, katamu. Iya, mas suka semua wis. Baru pandang. Oh, Mas, sama Sin. Udah. Kamu pernah monologan? Wis pernah monologan? Ya menolokan tiktokan mas. Lek di Malang nanti wis di kuliahmu. Belum. Gitu kan diuncali. Kalau videonya. Artinya tapi kan sering ndelok monolog loh. Ya. Sering. Ini properti terapi. Ya kuwi. Teko pengalamanmu nonton monolog tadi. Coba gowo ning monolog ini tadi. Apa yang cara kelebihannya apa, kelemahannya apa? Kelebihannya ku dari ngolah rasanya. Mas Torek menceritakan dari sudut pandang orang ini, menceritakan orang ini, terus kembali lagi ke dirinya sendiri. Iku perubahan dari suaranya, terus intonasinya jelas. Buat aku itu waktu nangis, waktu ketawa, waktu membawakan mbah itu tadi, kerasa nggak tersampaikan apa yang diceritakan, terus nyantol, langsung nyantol belum mas. Terus pas waktu nangis itu kok kerasa banget kalau seseorang yang sedang merasakan penyesalan yang amat sangat dalam, kesedihan yang dipendam itu juga aku kerasa banget. Kayak dari pas nangis sampai sujud itu dari keseluruhannya hancur. Lapat. Kelemahannya. Namanya. Kewenangan. Pasti kalau kesalahan pasti ada, but Tapi biasanya tidak sebanyak ini kan? tapi kan juga menghibur lah, juga menghibur juga. Markotop lah. Enggak, tapi sampai memang di beberapa kesalahannya Mas Torik tadi sadar kalau itu. Sadar. Kan Kalau pengulangan. nggak sadar waktu kowe itu kau. Ayo, Bu Romo. Ya, terima kasih. Jujur saya bergabung di proses ini baru hamil berapa jam tadi ya. Biasanya saya bagian ngomong ya. Biasanya bagian mengamankan baby itu, 2 baby di dalam, dan hari ini kebetulan diungsikan. Selama berapa hari, 4 hari proses latihan itu saya hanya dari dalam itu mencuri dengar ya, hanya sebatas mencuri dengar tanpa melihat langsung. Itu pun kalau yang dari kamar itu yang terdengar kan ya memang yang dialog-dialog yang keras, kemudian waktu tarian seperti itu. Kalau untuk yang seperti dialog ketika kakek kentrung, terus kemudian mau dialog yang vokalnya kecil itu kan tidak terdengar. Iya. Terus ini tadi begitu lihat langsung ya, kalau Mas Torik nggak bisa seperti ini ya buat apa gitu. Enggak, maksudnya setelah tadi lihat performnya secara langsung, oke lah, itu ternyata hasilnya selama berapa hari yang dicapai adalah goalnya hari ini. Dan seperti yang disampaikan Mbak Cindy tadi memang nyampe rasa yang dibawakan, yang disampaikan itu nyampe. Terus apa lagi ya, sudah sih saya soalnya ya itu tadi yang berkesan aja yang berkesan waktu latihan pertama, berparian sambil musik, diiringi musik. Saya di dalam sama anak-anak. Si yang paling kecil, si Nares itu, dia itu kayak kalau saya nangkep itu dia tuh kering loh, pengen ikut keluar, pengen gabung di luar, tapi kan dikunci karena nanti kalau dia sampai kabur nyolong ke depan lah udah tangannya Monolog juga kok ngono. saya karena ya gitu. Nah, dia itu nggak bisa digujer, itu nggak bisa nggak bisa mau di dalam disetelnya video kesukaan dia biasanya model kayak apa, nggak ngefek, nggak ngaruh.
dia lari terus dia ini nih seperti biasa telungkup di depan pintu ini dengan tangannya yang diuwi-uwi gitu. Nah ketika Mas Toreknya berparian di ending yang nano itu dia nyaut gitu. Berapa kali kok terus gitu tapi mungkin dari luar enggak kedengeran ya karena musiknya yang sayangnya saat itu enggak direkam, harusnya kalau direkam mungkin malah asik sih. Nah itu kalau yang dari anak-anak itu aja sih. Untuk selebihnya proses hari ini proses singkat, menurut saya proses singkat. Terima kasih atas partisipasinya Mas Torek dan juga tim teman-teman semua, Mbak Ica. Semoga nanti ke depan masih ada kesempatan lagi kita untuk berproses bersama. Jangan bosan-bosan, Mas Torek juga utamanya, meskipun di sini sudah mendapatkan berapa kali bulian dari anak-anak ya. Saya sudah mulai kebal kok. Ya. Aman insya Allah. Harap kebal ya. Ya, harus kebal. Awas saya maling ini ugar ini. Baringan muter. Dramatik Baringan Ritin ini Seakhir Hayat begitu dia kena roasting terus sama si Nara itu sempet ini sih sebenarnya. Kok Vietnam di sini kabur. Ternyata alhamdulillah, semoga Mas Torek tetap kerasa di sini. Soko-soko nanti Mbak Cindy ini juga mau sering-sering main ke Sanggar. Ya Pak Yaya ya, Pak Romo. Wayar. Ya gitu, terima kasih. Kalau dari penyutradaran gimana, Pak? Kalau dari penyutradaraan kayak apa ya? Enggak sih. Enggak ada. Yo bedanya gini, mungkin terakhir ya. Ditutup. Bedanya keberadaan Mas Torek beberapa kali pentas di sini 3 kali ini, ya bagi Sanggar Dewi diakui atau tidak ada ilham, ada hikmahnya. Hikmahnya adalah iso nulangno spirite. Aku sering juga membuat contoh ke arek-arek tentang kedamenane Mas Torek. Aku kemarin juga ngobrol sama Mas Torek tentang ini. Bagi orang-orang, misalnya mungkin bagi Ica, bagi Arum, bagi Thomas, monolog 3-4 hari itu instan. Ya wes, karena apa? Karena mungkin kalian akan mengulik naskahmu, menyuarakan naskahmu itu juga mek tangi turu, arep latihan, budal ini, wes. Tapi orang ini kan enggak. Orang ini 3 hari itu podo koyo seminggu awake dhewe mungkin. Dia baru dari bangun tidur beraktivitas neng pawon, neng jeding, neng Tegalan juga. Tegalan, neng di yo sombong Mas. Enggak usah sombong Mas. Lengkal. Aku meneng rek, aku meneng ya Allah. Doain Sin, ya Allah Sin. Aku meneng. Ini mungkin sok kali ini. Kal, tau. Yang pulangi ya po. Ini aku di roasting. Jadi ya kayak hari ini dia bangun tidur. Ya walaupun ngentek-ngentek banyune Sanggar ya. Sama ngetoki jumlah dia Sanggar tapi tank. Ya. Tapi dia dari awal tangi turu sampai sore ya wis naskah. Ya wis mulutnya sambil ngomong sambil apa. Dan itu kan tradisi itu, budaya itu, walaupun aku kan nggak pernah menyuruh kalian gedemu dadi seniman, enggak tuh. Jadi kan cara kasarnya selagi bersama kalian di Sanggar, ketika proses bareng kan ayo piye carane kita dengan yang minimal ini bisa maksimal. Nah itu bisa digawe contoh banget dulu. Bagaimana seorang aktor ya enggak tahu nantinya mungkin Mas Torek jadi DPR jadi apa, kalau dia sudah bosan miskin misalnya dia akhirnya Aku ini golput sih. memilih jalan yang sesat atau gimana kan bisa aja. Yes. Atau mungkin lebih kusuk lagi, ada hitamnya 2 di batuknya, terus kemudian dia akhirnya teater itu haram kan bisa aja. Bisa aja. Cuman senyam apa hari ini saya melihat Mas Torek adalah contoh yang bagus untuk aktor yang ngono kuwi lho, sikapnya, anunya apa jenenge, attitude-nya.
jiwanya rasanya. Dan nanti perkara sok dadi apa sok aku nggak akan memaksa kalian di jalur seni. Aku nggak akan memaksa. Jadi Thomas misalnya di jalur pertamanan ya monggo, Ica manajemen ya monggo, Arum rapi ya monggo. Tapi selagi bersama kita di sini, ayo kita digarap sing sederhana ini menjadi paling enggak menghibur dan bermakna untuk masyarakat. Itu ya. Wes, terima kasih atas malam ini. Ini nanti akan kita upload di YouTube setelah tanggalnya pengumumannya sana selesai, videonya baru kita upload di YouTube. Setelah itu ada uploadan lagi ngobrol ini di balik layar BTS-nya kita garap ini. Baik. Yuk painten melompat jendela, cekap semanten atur kawula, mangan kupat bumbune klopo. Lepat nyuwun ngapura. Ora susah